Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing, saya mau memberikan edukasi kepada sahabat Toko Mandi Indonesia yang sudah menjadi subscriber atau belum menjadi subscriber. Ya, yang jelas kami memberikan edukasi ini sekali lagi apa adanya. Banyak sekali pertanyaan muncul kepada kami, Mas, yang dibutuhkan untuk buka minimarket itu apa sih awal gitu, buka usaha itu awal apa? Saya akan selalu jawab adalah, kalau jawaban normal ketika tanyanya ke admin, ketika tanyanya ke tim kami di lapangan, mesti yang disampaikan adalah yang perlu siapkan adalah Bapak punya lokasi yang cukup, Bapak punya modal yang cukup, Bapak siap menjadi pengelola, begitu kan kalau admin yang jawab. Tapi kalau saya menyampaikan di pas ketemu atau pas sharing adalah, yang pertama adalah mental yang harus disiapkan, adalah mental usaha. Jadi yang pertama yang harus pahami dulu adalah, yang pertama harus memahami resiko terburuknya dari usaha ini. Ya, resiko terburuknya harus paham dulu, resiko terbaiknya harus paham dulu. Tapi yang awal adalah resiko terburuknya dulu. Resiko terburuknya adalah rugi, istilahnya begitu ya, rugi. Entah itu ada karyawannya yang nakal, tidak jujur, atau pasarnya yang tidak bagus, sehingga menjadi kerugian buat pemilik toko atau pemilik usaha. Itu yang harus paham dulu di awal. Ya, ketika sahabat Toko Mandi Indonesia tidak siap dengan itu, maka saya tidak menyarankan untuk lanjut. Kenapa? Karena nanti sepanjang perjalanan yang ada adalah keraguan dan keraguan. Ya, makanya kenapa? Karena mental itu tidak bisa dipaksa. Orang lain tidak bisa memaksa. Ya, jadi sahabat Toko Mandi Indonesia harus menemukan magic momennya. Jadi apa yang mendorong saya untuk berani melewati kemungkinan terburuk kalau saya bikin toko itu? Jadi harus dapat itu dulu. Ketika kemungkinan terburuknya adalah rugi atau gagal, istilahnya itu. Ketika sudah memahami itu, sudah paham, oke, saya siap, saya masih ingin buka toko. Ketika orang yang masih siap buka toko, saya siap buka toko. Meskipun sudah paham resiko terburuknya, tapi masih siap, masih bernaluri, berambisi, atau punya impian, punya toko. Nah, itu udah bagus, itu poin penting dulu. Yang penting paham dulu resiko terburuknya. Setelah paham ini, jangan dibahas lagi kemungkinan terburuk itu. Jangan dibahas lagi, jangan pernah dibahas dengan siapapun, karena kamu sudah siap. Karena saya sudah siap, jangan pernah dibahas dengan siapapun. Sekarang fokusnya adalah bagaimana saya memulai bisnis ini. Saya belajar dari mana, mentornya siapa, saya memulai dengan apa, modalnya dari mana. Itu yang harus dirumus-rumuskan. Ya, jangan fokus lagi di kemungkinan terburuk itu tadi. Ya, ketika sudah paham, sudah berani, sudah ngambil, oh berarti itu bagus. Tapi kalau masih setengah hati, sekali lagi saya sampaikan, nanti sepanjang perjalanan akan merasakan yang namanya setengah hati juga. Ya, usaha yang dilakukan setengah hati, hasilnya juga setengah hati, begitu. Tapi ketika kalian sudah siap dengan ini, maka nanti akan all out sampai dengan ujung. Begitu. Itu pun yang saya alami, yang saya lakukan seperti itu, termasuk juga kawan-kawan atau mitra-mitra yang banyak sharing seperti itu. Ketika sudah paham, oke, ngegasnya lebih enak, ngegasnya lebih kenceng, jadi tancap gasnya lebih, koplengnya lepas gitu ya. Jadi sudah nggak berbicara tentang kemungkinan terburuk lagi. Kita selalu cari masalahnya apa, solusinya apa, masalahnya apa, solusinya apa, masalahnya apa, solusinya apa, begitu ya. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu ada solusinya. Ya, di toko itu, di dunia usaha itu, tidak semua masalah itu ada solusinya. Ya, tidak semua masalah ada solusinya. Yang paling penting adalah kita kuat menghadapinya, kita kuat menjalaninya. Ya, jadi kalau semua masalah harus dipecahkan, nanti kita capek. Betul? Nanti kita capek. Tetapi ketika ada masalah, yang penting kita kuat dulu, jalani saja dulu, pasti nanti ada jalan. Sama, tak buatkan analogi, ketika di depan kita lagi naik mobil, di depan ada kabut warna putih.
dari jauh itu kelihatannya kita nggak melihat apa-apa, hanya melihat putih gitu aja. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, oh ternyata masih jarak pandangnya masih 10 meter, bisalah kita jalan. Jarak pandangnya masih 100 meter, bisalah kita jalan. Konsepnya seperti itu, ya. Jadi yang perlu disiapkan adalah mentality, ya, atau mental. Ketika itu sudah siap, baru nanti bisa caranya dari mana. Cara ini mau sewa atau beli sendiri, atau menggunakan garasi rumah, atau mau menggunakan rumah. Nah, itu sharingnya akan lebih enak, ya. Begitu. Karena fakta yang saya pelajari yang kedua ini, sebenarnya tidak ada bisnis yang autopilot menurut saya. Kalau mau autopilot jadi investor, tapi ketika menjadi pebisnis tidak ada yang autopilot. Kenapa? Karena pegawai itu, kita bekerja dengan pegawai itu manusia juga, tim itu manusia juga, yang kadang semangatnya naik turun, tidak standar seperti robot. Sehingga kita harus memupuknya, kita harus memberikan edukasi, kita harus memberikan konseling kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, memberikan pengarahan kepada mereka, ya. Jadi tidak ada bisnis yang autopilot. Kalau kita melihat bisnis-bisnis yang besar autopilot seperti ya kayak Indomaret, Alfamart, termasuk misalkan Rocket Chicken, bisnis-bisnis yang sudah besar, autopilot sepertinya tertata rapi, tapi di dalam pasti berisik. Berisiknya adalah banyak strategi, banyak acara, banyak ide-ide. Maksudnya begitu, banyak kerja keras di belakang itu, ya. Kita kan yang kita lihat kan hanya depannya aja, hanya face-nya aja. Kita nggak melihat orang-orang yang bekerja keras di belakang itu, begitu, ya. Meskipun itu jabatan direktur, branch manager, deputy branch manager, supervisor atau apapun itu, ketika masih berada di dalam, ya tetap harus bekerja keras, begitu. Tapi ketika kita jadi investornya, ya kita nggak ngapa-ngapain, tinggal terima laporan kan begitu. Maka menurut saya tidak ada bisnis yang autopilot. Tetap bisnis tetap harus dibangun, harus dipupuk. Begitu sih yang mau saya sharingkan itu, bagaimana menguatkan mental itu. Ketika masih belum setengah hati ya jangan dipaksakan. Tapi ketika sudah oke, ngegas, siap, sudah paham itu tapi ngegas terus, silahkan lanjut nonton channel YouTube Tuku Mandiri Indonesia. Lihat semua videonya, sharing-sharingnya. Ya sekali lagi saya sampaikan, semua yang saya sampaikan adalah apa adanya karena kami juga pelaku bisnis yang sama. Sementara begitu, kurang lebihnya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.